Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melayani. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik-baik, semua sehat-sehat? Puji Tuhan. Masih ada damai sejahtera? Masih ada sukacita? Yes, terima kasih. Baik. Ya kita memang perlu waspada dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Bukan berarti kita menganggap remeh, tentu kita mesti waspadai. Tapi saya juga mau mengingatkan bahwa kasih dan kuasa Tuhan tetap menyertai kita. Oke, saya belajar dalam beberapa minggu ini, begitu kasus-kasus ini berdatangan gitu ya Bapak Ibu, saya belajar beberapa hal. Yang pertama saya belajar bahwa memang pada akhirnya manusia itu terbatas. Kemampuan manusia itu terbatas. Hanya Tuhan yang kuat, hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang bisa. Manusia itu terbatas. Bahkan negara yang paling kuat di dunia namanya Amerika Serikat, kemarin katanya presidennya Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika membutuhkan yang namanya hari doa, prayer day. Itu negara yang paling kuat pun ternyata mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber pengharapan mereka. Oke, yang kedua saya juga belajar dengan berbagai hal di minggu belakangan ini, bahwa sekarang akhirnya kita disadarkan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Betul ya? Seringkali di masa-masa yang lalu kita mengajar mungkin hal-hal yang keliru. Mengajar ini hal yang duniawi. Sekarang dengan adanya ini, kemarin kita diingatkan apa sih yang penting dalam hidup? Kita diingatkan apa yang menjadi prioritas. Oke, yang ketiga, justru pada saat-saat yang seperti inilah iman kita diuji. Kalau Bapak Ibu selama bertahun-tahun memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kalau dalam kondisi baik kita mudah mengucap syukur. Justru dalam saat-saat yang seperti ini, apakah iman kita itu ada dalam batu karang yang teguh apa enggak? Dalam saat yang seperti ini, Tuhan sebenarnya bilang begini, masih adakah iman di bumi? Sekarang ini justru. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar pada siang hari ini. Judul khotbah kita pada pagi hari ini atau pada siang hari ini namanya When You Believe. When You Believe. Jadi ini masih ada hubungannya dengan khotbah atau sambungan dari bulan yang pertama kita ngomongin tentang visi. Lalu bulan yang kedua kita bicara tentang purpose, bicara tentang tujuan hidup, tentang why. Dan sekarang kita sambung dengan yang namanya believe. Meskipun kita sudah punya visi yang baik, meskipun kita sudah punya why yang baik, purpose yang baik. Tapi kalau nggak ada believe, memang nggak ada gunanya itu. Jadi kita perlu komponen yang ketiga ini yang namanya believe. Oke, coba saya kasih analogi ya. Bapak Ibu, ini ada orang yang mau loncat. Kenapa orang mau loncat? Itu adalah pertanyaan why. Kenapa kamu mau loncat? Pertanyaan purpose. Oke. Tujuannya kemana? Tebing yang mana yang mau dia loncat? Itu adalah where atau pernyataan visi. Jadi kamu visinya mau kemana? Lalu kenapa kamu mau loncat? Kedua-duanya baik. Dia sudah tahu. Saya sudah tahu kenapa saya loncat. Saya sudah tahu saya mesti loncat kemana. Tadi pertanyaan berikutnya, dia believe nggak bisa mengatasi itu? Dia believe nggak bisa mengatasi apa tuh? Ada tempat yang kosong ya, ada rongga yang kosong. Dia believe nggak? Karena kalau dia tidak believe, dia tidak akan melompat. Percuma dia sudah punya purpose, percuma dia sudah punya visi. Oke, ini analogi yang pertama. Analogi yang kedua atau contoh yang kedua, kalau Bapak Ibu sering menggunakan Google Map, pasti pernah lihat diagram yang seperti ini. Oke, jadi kita menentukan tujuan kita mau kemana. Kalau dalam contoh ini tujuannya adalah ini di Jakarta. Asalnya dari metro Pondok Indah, ini contoh aja saya dapat dari internet. Tujuannya itu Benyamin Sueb. Benyamin Sueb itu daerah Kemayoran, jadi Jakarta Utara. Begitu Bapak Ibu masukin, gitu Bapak Ibu ini masalahnya ini. Kemana mau Anda pergi? Kenapa Anda mau keluar rumah? Kenapa Anda mau keluar? Itu adalah pertanyaan why. Kenapa saya mesti ke Kemayoran? Itu pertanyaan why. Kenapa? Why? Lalu tujuannya mau kemana? Dimasukkan ke Kemayoran, Benyamin Sueb, itu adalah pertanyaan visi. Ini analogi yang sederhana biar Bapak Ibu kebayang, oh visi itu adalah where, mau kemana. Gitu kan. Lalu kenapa Anda mau keluar, itu adalah pertanyaan why. Nah setelah Anda masukin tujuannya, Anda kan akan Google Map, klik direction. Begitu muncul pertanyaannya begini, Anda believe gak sama arahan Google? Kan itu pertanyaannya. Bahkan dari gambar ini dikatakan Google bisa tahu loh. Jangan lewat sini, di sini itu ganjil, di sini itu genap. Nah Anda percaya gak sama arahan Google? Karena kalau Anda gak percaya, aku gak percaya sama Google, ya Anda tidak akan pergi. Meskipun punya alasan buat pergi, meskipun tahu kemana, tapi kalau Anda nggak percaya sama arahan Google, ya Anda juga tidak akan pergi. Oke, saya harap ini analogi yang sederhana ini bisa memperjelas benang merahnya apa antara khotbah untuk di bulan pertama sampai khotbah bulan kedua dan khotbah untuk hari ini. Baik, mari kita sambung. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat di khotbah saya yang terakhir, saya sempat menampilkan diagram ini. Ini adalah diagram di mana tokoh-tokoh Alkitab yang saya coba pelajari. Ternyata tokoh-tokoh Alkitab itu mendapatkan tujuan hidupnya di range waktu atau range umur yang berbeda-beda. Ini sudah bahas gitu Bapak Ibu, saya sudah bahas. Dan kalau saya pelajari lebih detail, saya coba renungkan lebih detail, ternyata menarik.
Selain dari Tuhan Yesus, tokoh-tokoh ini begitu mendapatkan informasi tujuan hidup dari Tuhan, ada tokoh-tokoh yang ragu-ragu awal-awalnya, dia tidak menduga bahwa tujuan hidupnya itu, ada tokoh-tokoh yang langsung setuju, langsung mengiyakan, langsung menerima. Nah ini saya menarik Bapak Ibu, ini saya coba pelajari lebih dalam gitu. Ternyata ada tokoh-tokoh yang begitu Tuhan ngomong tujuan hidup kamu ini, ada langsung, oke Tuhan, saya mau. Ada begitu tokoh-tokoh yang begitu Tuhan ngomong tujuan kamu hidup ini, masa sih Tuhan, enggak deh Tuhan, gitu. Jadi ragu-ragu. Oke, nah saya akan coba bedah satu contoh tokoh yang mengiyakan, tidak ragu-ragu langsung oke. Satu contoh tokoh yang ragu-ragu. Oke, jadi dari sekian banyak karena masalah waktu saya cuma ambil 2 saja. Tokoh yang awalnya ragu-ragu adalah Musa. Tokoh yang langsung mengiyakan adalah Petrus. Oke, jadi saya nanti akan fokus ke 2 tokoh ini, Musa dan Petrus. Oke, tapi sebelum masuk ke tokoh-tokoh ini, saya coba mau menjabarkan dulu Bapak Ibu, apa sih bedanya iman atau faith dengan keyakinan atau belief, lalu dengan tindakan, perbuatan atau action. Saya coba bedah dulu Bapak Ibu, saya coba bedakan dulu biar Bapak Ibu juga terbayang, oh apa sih bedanya iman, percaya, belief sama yang namanya perbuatan atau action. Dan jawaban ini saya baru temukan juga dari firman Tuhan. Oke, jadi jawabannya ini berasal dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama fokus ya Bapak Ibu, supaya bisa membedakan. Baru setelah ini kita akan bahas Musa dan kita akan bahas Petrus. Siap belajar? Oke, semangat ya. Baik, saya akan bacakan dulu dari Yakobus 2, boleh lihat slide-nya. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Saya sudah siapkan di depan, Bapak Ibu tinggal baca saja. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Yakobus 2 ayat yang 26. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Dari ayat ini saya mendapatkan ini. Oh berarti kalau gitu ada 2 kata kuncinya. Yaitu iman dan perbuatan. Betul ya? Ada iman dan perbuatan. Kalau cuma ada iman, nggak ada perbuatan, itu juga sia-sia, itu juga mati. Ini saya dapatkan alur pertama kali seperti ini. Tapi belum selesai. Mari kita lihat lagi di ayat yang berikutnya. Yang saya ambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat Bapak Ibu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya, dalam bahasa Inggrisnya believe, dalam hatimu bahwa Allah telah membagikan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang 10, fokus ke ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oh dari sini saya belajar Bapak Ibu, oh berarti khususnya ayat yang 10. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut mengaku, itu perbuatan, tindakan, action dengan mulut. Tapi ternyata sebelum mulut mengaku, ayat yang 10 itu dikatakan ada yang mendahului. Namanya apa? Hati yang percaya, baru mulut mengaku. Jadi kalau dari sini, kalau saya tambahkan ke diagram yang tadi, berarti kalau gitu ada 3 nih sekarang. Ada iman, ada percaya, belief, baru ada perbuatan. Ada iman, ada percaya, dan ada perbuatan. Oke, sampai sini? Oke ya? Baik, ternyata ini belum selesai. Ternyata masih ada satu lagi faktor untuk menambahkan ketiga ini. Faktor yang keempat itu juga saya ambil dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita baca Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran. Oh kalau gitu ada yang mendahului iman. Sebelum jadi percaya, sebelum jadi perbuatan, ada yang mendahului iman. Namanya pendengaran, apa yang kita dengar. Jadi alurnya secara lengkap sekarang seperti ini. Dengar, iman, imannya dipercayai, diyakini, akhirnya kita berbuat. Ini alurnya Bapak Ibu, ini perbedaan antara faith, belief, dan action. Jadi sumber yang paling utama itu apa? Dengar, apa yang kita dengar, itu sumber yang paling utama. Kalau yang kita dengar firman Tuhan, timbulnya menjadi iman. Tidak ada hal lain yang bisa menemukan iman, kecuali firman Tuhan. Enggak ada berita-berita dari luar, berita-berita hoax, apalagi kata orang, enggak ada yang bisa menemukan iman. Yang bisa menemukan iman cuma satu, namanya firman Tuhan. Oke, ini alur yang kalau yang kita dengar itu akan menghasilkan iman. Tapi sekarang
saya akan coba membuat ini lebih general, lebih umum. Karena yang kita dengar itu bukan cuma firman Tuhan. Ya toh? Kan Bapak Ibu tidak selalu mendengarnya firman Tuhan. Bapak Ibu selalu suka mendengar orang ngomong. Bapak Ibu suka baca berita, suka mendengar berita. Jadi ini saya mau coba buat lebih umum. Enggak cuma tatarannya firman Tuhan atau iman. Tapi saya akan membuat lebih umum. Lebih umumnya ada sesuatu yang saya ubah. Yang saya ubah begini. Ayo mesti fokus ya. Demikian. Nah, kerasa bedanya? Kalau tadi pendengaran, iman, percaya, perbuatan. Sekarang imannya saya ganti menjadi dalam tanda kutip sesuatu. Sesuatu. Karena yang kita dengar bukan cuma firman Tuhan. Kita bisa mendengar berbagai hal. Saya coba tulisin dulu ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti Bapak Ibu akan ingat. Jadi di sini itu dengar, apa yang kita dengar. Menjadi sesuatu. Sesuatu itu isinya apa saja nanti kita bahas. Sesuatu itu kita percayai, kita yakini. Atau kita believe. Akhirnya apa yang kita percayai membuat kita bertindak. Ini namanya perbuatan, action. Oke, jadi dengar menjadi sesuatu, percaya dan perbuatan. Ini setelah saya buat menjadi lebih umum, lebih general daripada cuma sekedar sesuatunya itu iman. Nah pertanyaannya, sesuatu itu isinya apa? Saya mendapatkan jawaban sesuatu itu isinya apa juga dari firman Tuhan. Wah, saya hebat makanya firman Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Ternyata sesuatu itu isinya ada 3. 3 itu apa? Boleh lihat slide-nya. 3 itu yang ada di sesuatu yaitu 1 namanya fear, rasa takut. 2 namanya self-doubt, rasa ragu akan diri kita sendiri. Yang ketiga baru faith atau yang namanya iman. Kok Pak Andi tahu sih isinya sesuatu itu ada 3? Saya belajar dari Musa, nanti kita bahas tentang Musa ya. Jadi ada 3, ada yang namanya fear atau rasa takut, ada yang namanya keraguan akan diri kita sendiri, atau satu lagi yang namanya iman. Jadi sesuatu itu ada peperangan antara fear melawan iman atau antara self-doubt, keraguan diri melawan iman. Nah tergantung ini mana yang menang nih. Karena apapun yang menang di antara situ itulah yang kita percayai. Dan apa yang kita percayai itulah yang kita perbuat. Sampai sini. Yang bisa mengikuti katakan amin. Oke, baik. Jadi ada sesuatu di mana ada iman, ada fear, lalu ada rasa ragu. Saya jelaskan dulu, apa sih bedanya fear sama self-doubt? Apa sih bedanya rasa takut dengan yang namanya rasa ragu? Bapak Ibu, ini umpamanya manusia kita. Ya, anggap aja ini manusia. Bapak Ibu, sesuatu yang ada di luar diri kita, ini bisa mengakibatkan yang namanya ketakutan, fear. Jadi ini sesuatu itu yang ada di luar diri kita. Misalnya ya berita-berita gitu kan. Berita tentang keadaan ekonomi begini, tentang wabah begini, tentang lagi bagaimana masa depan nanti anak kita. Wah itu semuanya fear. Karena sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya ini namanya fear. Tapi yang namanya ragu akan diri atau self-doubt. Itu ada hubungannya dengan diri kita sendiri. Adanya di dalam. Maksudnya bagaimana? Ini nyangkut sama diri kita sendiri. Misalnya begini. Saya dikatakan, Andi, kamu itu bisa jadi karyawan teladan loh. Atau yang gini deh, Andi kamu itu bisa jadi pembicara kelas dunia loh. Misalkan ada teman ngomong begitu. Kadang-kadang dalam diri saya ngomong, masa sih? Lu lagi bohong ya, lu lagi ngeledekin gua ya. Bener Di, saya lihat kamu punya potensi jadi pembicara kelas dunia. Oh masa sih, itu kan self-doubt. Sesuatu yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Atau kalau di kantor, Di saya yakin kamu tahun ini menjadi karyawan teladan. Performance kamu paling top deh. Oh masa sih? Oh lu bohong lu ngenyek deh, lu ngeledekin gua deh. Lu pasti pengen ditraktir makan kan. Kayak gitu-gitu tuh Bapak Ibu. Ini ada hubungannya sama diri kita sendiri. Ini namanya self-doubt. Ini namanya fear. Sesuatu di luar diri, ini ada hubungannya dengan diri kita sendiri. Kalau iman sudah jelas toh? Baik. Nah supaya mempersimpel ini, supaya membuat ini menjadi lebih sederhana. Dan Bapak Ibu nanti bisa bayangkan, saya punya rumus. Rumus ini untuk lebih menjelaskan sesuatu, yaitu pertentangan antara 3 hal tadi. Saya punya rumus yang saya sebut namanya matematika keyakinan. Asik. Matematika keyakinan. Pernah dengar? Pernah belajar di SMP, di SMA? Rumusnya namanya matematika keyakinan atau yang saya sebut namanya, boleh lihat slide-nya? Oke, ini ya. Nah, yang saya sebut namanya belief math. Ini kayaknya kepotong lagi deh, bisa tolong ke bawahin? Nah itu namanya belief math atau matematika keyakinan. Rumus ini belum pernah Anda pelajari, ini cuma ada di gereja. Oke, SMP, SMA, orang ono ini, nggak ada Bapak Ibu.
supaya memperjelas 3 faktor itu. Saya buat supaya sederhana biar Bapak Ibu nanti bisa terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jadi matematika keyakinan ini kalau saya buat sebuah range, ini range. Dari plus 5 menjadi minus 5. Oke, tengah-tengahnya 0. Range gitu apa ya, kayak sumbu X gitu ya. Plus 5, minus 5. Jadi range-nya itu totalnya 10. Karena minus 5 ke 0, 5. Dari 0 ke 5 juga 5. Jadi total itu range-nya 10. Ini saya sebut yang minus-minus itu adalah 2 faktor tadi. Fear dan self-doubt. Kalau minus itu berarti lebih menang iman. Jadi gampang Bapak matematika ini. Kalau Anda, saya gambarin ya. Jadi di sini, kalau dijabarkan lebih detail, di sini itu ada yang namanya belief made, yaitu pertentangan, peperangan. Kalau ini plus 5, ini minus 5. Yang ini itu ada rasa takut sama ragu akan diri gitu ya. Rasa takut atau fear, ragu diri. Di sini namanya iman. Nah, sekarang ini aja pertentangannya. Apakah lebih kuat ke sini nilainya? Kalau lebih kuat ke sini tentu rasa takut dan rasa ragu yang menang. Tapi kalau menangnya ke sini nilainya positif, berarti yang menang adalah iman. Saya kasih contoh. Oke, saya kasih contoh dulu, boleh lihat slide-nya. Yang bagian fear atau rasa takut. Ini simulasi biar Bapak Ibu terbayang. Saya mulai dulu dengan fear. Fear itu adalah ya rasa takut kan ya? Fear, kayak ini nih. Rasa takut itu fear. Fear itu berarti kondisi yang ada dalam luar diri kita. Apa misalnya? Ya yang paling gampang situasi sekarang aja. Kalau Bapak Ibu sering dengar berita-berita, wah ini begini, ini begini, ini begini. Itu kan apa yang kita dengar. Ya toh, yang kita dengar, oh begini Pak situasinya begini sekarang sudah menyebar gini, gini, gini. Itu menyebabkan rasa takut, minus. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa besar iman Anda? Kalau umpamanya iman Anda 0, misalnya contoh ini, nggak ada di sini. Oke, di sini umpamanya 0. Tapi Anda lebih sering mendengar berita-berita segala macam, akhirnya ketakutan muncul dan ketakutan itu yang menang, minus 2. Kalau minus 2, berarti sesuatu itu fear yang muncul. Berarti Anda percayanya kepada rasa takut. Kira-kira apa perbuatan Anda? Stres, deg-degan, nggak berani ini, khawatir, begini. Itu perbuatannya kalau ini yang menang. Oke. Loh, tapi kan Pak Andi, oke sebentar. Kalau ke sini ya, ini kalau minus 2, berarti kalau kita pengen supaya jadi positif, apa yang mesti kita lakukan? Kita banyak dengar berita-berita, minus 2, rasa takutnya gede. Supaya jadi positif, apa yang mesti kita tingkatkan? Iman, nilainya supaya positif. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar berita gini, Anda mesti imbangi dengan meningkatkan iman. Dan iman datang dari firman Tuhan. Oh tapi Pak Andi, berarti kita mesti abaikan dong. Jangan diabaikan juga, tetap didengerin. Tapi kalau Anda sudah makin banyak mendengarkan, karena ini saya butuh informasi Pak. Oke, bagus, tapi jangan lupa kalau semakin Anda banyak mendengarkan, lupa firman Tuhan, minusnya makin besar. Jadi Anda boleh mendengarkan berita-berita supaya waspada, tapi begitu Anda sering mendengarkan berita-beritanya, Anda juga mesti lebih dekat dengan Tuhan. Supaya jangan ketarik ke sini, tetap ada di nilai yang positif. Ini contoh yang pertama, yang namanya fear, sesuatu yang ada dalam luar diri kita. Nah, sekarang saya akan masuk ke contoh yang kedua, ragu diri. Nah, ini juga banyak di antara kita yang ragu akan diri kita. Oke, boleh lihat slide-nya. Ragu akan diri kita sendiri. Seringkali kita begitu. Nah, kalau kemarin di bulan yang lalu, kita semua diminta mencari tujuan hidup kita apa. Sebetulnya hari ini saya mau tanya, Bapak Ibu yakin mau tahu tujuan hidup Anda apa? Karena begitu dikasih tahu sama Tuhan, jangan-jangan Anda gak percaya. Karena rasa self-doubt-nya besar. Oke, nanti kita lihat contohnya Musa ya. Tapi saya mau kasih simulasi tentang rasa ragu akan diri saya sendiri. Akan kemampuan saya sendiri, rasa ragu gitu. Seringkali kan itu yang jadi musuh, betul? Saya akan kasihkan simulasi. Saya minta Ira, mana Ira? Ada Ira? State Manager? Atau siapa aja, boleh? Harusnya Ira standby nih, tadi udah janjian soalnya. Ada atau siapa aja? Udah Mi, sini Mi. Sini itu. Habis Iranya gak ada nih. Oke sini, ini istri saya. Soalnya kita udah latihan di rumah.
Terima kasih loh ditepukin. Sini. Nih, saya akan mencoba mematahkan pensil ini dengan satu jari. Kira-kira bisa gak saya? Bapak Ibu udah ragu sama saya nih. Wah kayaknya gak bisa sih Pak Andi. Kita buktikan ya. Tolong Mi. Oke, seperti latihan di rumah loh ini ya. Jangan sampai gagal ini. Karena kalau gagal kita maru bareng ini. Ini kita udah latihan di rumah. Di rumah sih bisa, mudah-mudahan di sini bisa. Oke, coba ke sini. Misalkan saya nanya sama istri saya, Mi, menurut kamu saya bisa gak matain ini pakai satu jari? Bisa, dia bilang bisa. Seringkali kalau orang ngomong, Pak Andi kamu pasti bisa. Seringkali kita yang ragu, masa sih aku bisa? Kamu bohong ya. Ini mungkin karena kamu cinta sama aku aja nih, makanya aku bilang bisa. Kamu pasti bohong. Seringkali kita begitu bukan? Seringkali kita meragukan diri kita. Termasuk perkataan firman Tuhan. Kamu adalah pemenang. Masa sih? Kamu sudah ditebus dosanya. Masa sih Tuhan? Kok aku masih kayak gini? Seringkali kita begitu loh. Oke, itu makanya menjadi self-doubt. Nah sekarang pertanyaannya, kalau istri saya bilang, Pih kamu pasti bisa. Lalu Tuhan bilang gini, Andi kamu pasti bisa. Kamu mesti percaya, tidak ada yang tidak mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu adalah pemenang, firman Tuhan bilang begitu. Tergantung saya nih sekarang. Lebih gede self-doubt atau lebih gede iman? Menurut Bapak Ibu saya bisa gak? Kan masih ragu aja nih. Oke, coba lihat slide-nya. Misalnya saya punya keyakinan akan iman. Saya percaya, saya adalah lebih dari pemenang. Saya sanggup melakukan sesuatu, tidak ada yang mustahil. Apalagi istri saya percaya sama saya. Haleluya, amin. Mari kita lakukan. Biar kenceng. Jadi kalau gagal kita malu bareng ya. Tuhan tolong. Kan gitu ya. Kenceng ya. Nah, oke. Terima kasih Mi, I love you. Silakan duduk di bawah ya. Nah saya mau bilang, boleh lihat slide-nya. Jadi kalau saya punya iman yang lebih besar dari self-doubt, di sininya saya berarti yang menang itu adalah iman. Kira-kira saya percaya akan iman saya. Saya percaya saya sanggup, saya percaya saya mampu. Kira-kira saya akan berbuat apa? Ya saya akan melakukan. Tapi banyak di antara kita yang sudah dikasih tahu tujuan hidupnya sama Tuhan apa, tapi nilai rasa ragu akan diri kita lebih besar daripada informasi yang diberikan Tuhan. Sehingga ini yang negatif. Karena kita percaya rasa ragu kita lebih besar dari perkataan Tuhan, kira-kira perbuatan kita apa? Udahlah gue memang orang gagal. Gue mah pasti gak bisa, berhasil. Memang gue dari keluarga begini, memang gue orang tua gue begini. Pasti gue gak bisa, itu namanya self-doubt. Oke, jadi Bapak Ibu di sini tergantung peperangannya antara rasa takut, rasa ragu dengan iman. Dan ini bisa dijumlahkan. Jadi iman itu berperangnya kedua ini. Ini plus ini. Oke, dengan pemahaman ini, dengan belief made atau matematika keyakinan. Jadi kalau saya rangkum, kurang lebih sesuatu itu ada yang namanya matematika keyakinan. Nah, sekarang saya akan masuk menganalisa Musa dan Petrus menggunakan ini. Karena saya juga tahunya ada 3 itu dari Musa. Oke, mari kita baca sekarang ya. Kita masuk dulu ke Musa. Musa itu adalah tokoh di Alkitab yang ketika Tuhan menyatakan tujuan hidupnya, dia awal-awalnya ragu-ragu. Oke, mari kita analisa menggunakan metode ini atau gambar ini. Oke. Fullnya sebetulnya Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, Keluaran 3 dan Keluaran 4. Itu full, di rumah aja Bapak Ibu baca. Karena di sini kita tidak mungkin baca semuanya. Saya akan masuk saja ke ayat-ayat inti. Oke, yang menunjukkan bagaimana keraguan Musa waktu itu ketika Tuhan menyatakan tujuan hidupnya. Oke, mari kita baca Keluaran 3 ayat 10 sampai 14. Saya langsung aja masuk ke sini ya. Nanti Bapak Ibu fullnya bisa baca di rumah. Keluaran 3 dan Keluaran 4. Tapi ini Keluaran 10 sampai 14. Kita baca dulu 10 dan 11. Jadi waktu itu Musa sedang mengembalakan sebagaimana biasa. Lalu dia melihat sesuatu yang menarik. Ada semak-semak belukar yang terbakar menyala dengan api. Lalu Tuhan manggil gitu ya. Ini istilahnya Tuhan sedang bicara kepada Musa. Ayat yang 10. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini Tuhan ngomong sama Musa. Didengar firman Tuhan ngomong sama Musa. Oke, ini tujuan hidup Musa. Tuhan menyatakannya kepada Musa. Tapi lihat jawaban Musa ayat yang 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Oke, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi waktu Tuhan ngomong, Musa ini tujuan hidup kamu.
Musa langsung ngomong, siapakah aku ini? Berarti kalau gitu, kalau kita analisa di sini, kira-kira rasa takut atau rasa ragu? Rasa ragu, oke, rasa ragu. Dan kita misalkan saja, yang menang itu rasa ragu. Dan saya anggap saja ini nilainya, ini bohong-bohongan, misalnya saja -3. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan, Musa dikalahkan oleh keraguan akan dirinya sendiri. Sehingga totalnya -3. Kalau umpamanya firman Tuhan stop di sini. Atau Tuhan ngomong sama Musanya berhenti di sini. Kira-kira apa yang terjadi dengan Musa? Apakah dia akan pergi ke Firaun, ke Mesir? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia mempercayai sesuatu. Di mana sesuatunya itu yang dia percayai adalah self-doubt. Atau ragu-ragu. Yaitu -3. Berarti -3 yang menang. Artinya dia akan berbuat apa? Ya dia akan tetap stay di Midian. Udah ada Tuhan gak akan bisa doh, aku mah gak akan sanggup. Ya. Dan seringkali kita banyak seperti ini. Saya berapa kali ngomong sama orang-orang yang dia ragu akan dirinya, ragu akan kemampuan dirinya. Kayaknya gue gak bisa deh Pak. Kayaknya tuh masa lalu saya begini deh, hambatan saya begini, keluarga saya tuh begini Pak. Aduh, selalu aja rasa ragu. Yang membuat dia menjadi apa? Menjadi stuck. Dia gak ngapa-ngapain akhirnya. Ya memang gue begini Pak, nasibnya begini, takdirnya begini, selalu begitu ngomongnya. Karena rasa ragunya lebih besar daripada imannya. Oke, tapi mari kita lihat. Ternyata Tuhan tidak berhenti di situ. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Oke, ayat yang ke-12. Lalu firman Tuhan. Lalu firmannya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Perhatian kata-kata Musa. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jadi di sini Musa kembali bilang, Tuhan nanti kalau aku datang ke sana, lalu kalau mereka tanya tentang engkau, aku mau jawab apa? Ini berarti sesuatu yang bukan tentang dirinya. Dia khawatir nanti orang Israel kalau nanya sesuatu tentang engkau, aku mau jawab apa? Berarti bukan self-doubt alias fear. Berarti di sini ada yang namanya rasa takut. Karena bukan hubungan dengan kemampuan dirinya, tapi lebih banyak bicara tentang situasi nanti orang Israel kalau nanya tentang engkau, aku mau jawab apa? Aku bingung mau jawab apa Tuhan, aku takut. Oke, kita anggap saja nilainya yang menang rasa takut alias -2. Jadi totalnya sudah -5. Karena rasa ragu plus -3 ini -2. Jadi totalnya sudah -5. Kalau Tuhan kembali, kalau Tuhan berhenti di situ, ya udahlah Musa, yaudah kamu pergi aja deh, aku gak mau ngomong lagi. Misalkan Tuhan ngomong gitu ya. Tentu akhirnya yang dia percaya itu di -5. Akibatnya apa? Sudah pasti dia tidak akan pergi ke Mesir. Aduh, kumaha ya? Ngerti apa ente ya? So far oke? Nah sekarang pertanyaannya, kan pada akhirnya Musa setuju toh. Akhirnya dia kan mau. Pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Tuhan? Padahal sekarang nilainya itu masih -5. Yang Tuhan lakukan, nanti Bapak bisa baca di rumah sekali lagi, Kejadian 3 dan Kejadian 4. Yang Tuhan lakukan, Tuhan terus berbicara kepada Musa. Dia bilang, dia menyatakan, aku nanti yang akan bantu kamu, aku yang akan melakukan ini. Jadi Tuhan mencoba meyakinkan Musa bahwa nanti itu bukan cuma kamu loh yang berperang. Aku juga akan membantu kamu. Mari kita lihat contoh perkataan yang Tuhan berikan kepada Musa untuk meyakinkan Musa. Karena sekarang kondisinya dia sedang -5. Tidak akan berbuat apa-apa dia kalau sampai sekarang. Oke, mari kita ambil ini sebagai contoh saja. Nanti Bapak bisa baca di rumah. Yaitu Kejadian 3, 19-21. Ini contoh perkataan Tuhan yang mencoba meyakinkan Musa supaya Musa mau, alias supaya imannya makin besar. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi aku tahu, ini Tuhan yang bicara, bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku, bukan kamu ya Musa, dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Bukan kamu yang melakukan perbuatan ajaib, aku yang akan melakukan perbuatan ajaib. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermuar hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, luar biasa nih. Kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Jadi di sini Tuhan mencoba meyakinkan Musa. Supaya nilai imannya menjadi lebih besar.
Karena sekarang dia sedang ragu diri dan dia sedang rasa takut. Setelah ayat ini, setelah ayat Kejadian 3, 19 sampai 21, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, setelah Tuhan mencoba terus meyakinkan, wah aku nanti akan bantu kamu, aku begini. Musa masih melakukan satu kali rasa takut, satu kali ragu diri. Jadi double, bukan cuma ini, dia satu kali lagi melakukan rasa takut, satu kali lagi dia meragukan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, salah satu yang dia ragukan adalah, aku itu orangnya gak bisa ngomong Tuhan. Masih ingat? Aku itu keluh lidah gumahanya. Cadel apa gimana, gak tahu lah. Pokoknya keluh lidah gitu. Sehingga Tuhan ngomong apa? Udah mulai sebel Tuhan tuh. Nanti aku suruh Harun deh. Nanti Harun yang akan jadi juru bicara buat kamu, bukan kamu. Saya tahu lidah kamu keluh gitu. Tapi yang menarik, kenapa Tuhan gak sembuhin lidahnya? Oh, keluh kamu sembuh, kan bisa kan? Ini enggak, keluh ya udah. Nanti aku akan suruh Harun. Tuhan mau nunjukin, Musa, at the end of the day, it's not you. Pada akhirnya bukan kamu. Kamu cuma alat. Aku yang akan melakukannya. It's not you. Oke, dah singkat cerita, akhirnya setelah Tuhan coba yakinkan terus. Akhirnya imannya tumbuh dan angkanya akhirnya mengalahkan -5. Itu sebab Musa akhirnya percaya akan imannya dan dia akhirnya pergi kepada Mesir dan akhirnya dia membebaskan bangsa Israel. Itu kisah yang namanya Musa. Oke ya, sekarang kita masuk ke Petrus. Kalau Petrus agak lain. Kalau Musa itu begitu dikasih tahu tujuan hidupnya, dia agak ragu-ragu, takut. Kalau Petrus mah enggak. Begitu dikasih tahu tujuan hidupnya, dia langsung mengiyakan. Mari kita lihat ayatnya ya. Saya kembali ambil hanya ayat-ayat intinya saja. Yang saya ambil dari Lukas 5, 9 sampai 11. Ini ayat intinya saja. Sebetulnya kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, bahkan sampai dari Lukas 1 bacanya tuh. Supaya lebih jelas gitu. Lukas 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya cuma masuk di sini aja. Oke, tapi ini kisahnya adalah, kalau saya persingkat. Kisahnya adalah waktu itu Simon Petrus dengan Yohanes dan Yakobus dan beberapa temannya menjala ikan semalam-malaman. Dan mereka tidak mendapatkan ikan. Masih ingat kisah itu? Lalu suatu hari pagi-pagi Tuhan Yesus datang lalu nyuruh, coba kamu kan lapor kan, Tuhan kami tidak mendapatkan ikan. Ya sudah kamu coba jalannya disebarin ke arah sana gitu kan ya. Mari kita lihat ayatnya ya. Lukas 5, 9 sampai 11. Ini kenapa kalau Petrus tidak ragu-ragu, dia langsung mengiyakan. Sebab ia, Petrus dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Karena udah semalaman mereka berusaha, mereka tuh nelayan loh, udah jago. Tapi mereka gak bisa tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Petrus, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Begitu diomongin gitu, dan sesudah mereka menghelakan perahu-perahunya ke darat, artinya disimpan dulu ke darat, mereka pun langsung meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Wah, menarik nih. Jadi si Petrus mah nggak kayak Musa, nggak kayak oh Tuhan siapakah aku ini, aku nggak bisa. Enggak, dia mah langsung ya udah begitu sampai di daratan jebret istilahnya ya, ditinggalin langsung ikut. Kan gitu. Nah, coba kita analisa berdasarkan matematika keyakinan, gitu kan. Ini matematika keyakinan jadi tren nih kayaknya. Oke, jadi kalau kita lihat, berarti kalau gitu si Petrus itu imannya besar. Oke, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu. Makanya dia langsung imannya besar. Kita anggap saja, boleh lihat slide-nya, nilainya 3. Ini contoh aja. Nah karena nilainya 3, berarti lebih besar ke arah iman. Mengalahkan rasa takut dan rasa ragu. Jadi kalau kita masukkan ke diagram ini, karena imannya besar, berarti yang dipercaya oleh Petrus apa? Iman, rasa takut atau rasa ragu? Hah? Iman. Akibat dia percaya akan imannya, maka perbuatannya apa? Meninggalkan jala-jalanya, meninggalkan profesinya sebagai nelayan, dan dia mengikut Yesus. Karena perbuatannya berdasarkan sesuatu yang dia percayai, dan sesuatu yang dipercayai itu adalah iman. Sampai sejauh ini? Pusing matematika keyakinan? Enggak? Oke. Pertanyaan besarnya, apa yang membuat Musa ragu di awal-awal? Apa yang membuat Petrus langsung mengiyakan? Itu the big question. Dan mari kita coba jawab pagi hari ini. Oke, kita mulai dulu dari yang namanya Musa. Kenapa Musa awal-awal tuh ragu, bahkan coba membantah Tuhan?
Istilahnya begini, jangan saya deh Tuhan, pilih aja yang lain deh. Istilahnya begitu kan. Bapak Ibu, mari kita bahas dulu Musa, baru nanti kita bahas Petrus kenapa dia langsung mau. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Musa itu kan kabur ya. Kabur dari Mesir setelah dia membunuh prajurit Mesir karena prajurit Mesir itu membunuh orang Israel. Karena dia takut, akhirnya dia pergi ke Midian. Nah, Bapak Ibu, for your information, Midian itu orang yang tidak percaya akan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu ingat di cerita Gideon, nanti bangsa Israel dijajahnya oleh bangsa Midian. Jadi Midian itu bukan bangsa yang takut akan Tuhan, bukan. Dan dia kabur ke Midian. Dan dia berprofesi sebagai gembala, kurang lebih 40 tahun. Nah, nanti Bapak Ibu baca di rumah, saya kasih PR ya. Coba lihat nanti transisi, peralihan. Dari ayat Keluaran 2 ayat 25 sampai Keluaran 3 ayat 1. Keluaran 2 ayat 25, Keluaran 3, Keluaran 2:25, transisi sampai Keluaran 3 ayat 1. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Karena dari sini menarik. Di ayat ini dikatakan, selama Musa ada di Midian, tidak pernah dikatakan satu ayat pun yang bilang kalau Musa itu punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada dikatakan bahwa Musa sedang memuji Tuhan, sedang bergaul akrab dengan Tuhan. Tidak ada. Waktu itu Musa sedang mengembalakan domba aja. Tiba-tiba suatu hari dia sedang jalan mengembalakan domba, tiba-tiba ada semak duri semak belukar yang terbakar. Tuhan memanggil. Jadi selama 40 tahun dan dia ada di negeri yang tidak takut akan Tuhan loh. Jadi hubungan Musa dengan Tuhan tidak berjalan dengan baik. Tidak ada hubungan yang cukup erat waktu itu. Karena dia sedang ada di tanah, bahasa kasar tanah kafir gitu ya, tidak percaya akan Tuhan. Dan dia gak ada satu ayat pun yang bilang Tuhan tuh, Musa itu sedang bergaul akrab dengan Tuhan. Tidak ada. Jadi selama 40 tahun itu boleh dibilang hubungannya sama Tuhan itu tidak erat. Sehingga waktu Tuhan bicara kepada Musa dan dia bilang gini, aku akan memakai kamu untuk membebaskan orang Israel. Karena selama 40 tahun dia tidak pernah bergaul akrab dengan Tuhan, otomatis Musa takut dan ragu. Cukup jelas apa gimana? Oke. Itu Musa, itu gara-garanya. Sekarang mari kita lihat Petrus. Nah kalau Petrus agak lain. Petrus, coba lihat slide-nya. Petrus. Nah sekali lagi ya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu baca lagi di rumah ya. Sebelum Lukas 5 ayat yang 9 sampai 11 yang tadi kita baca. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah lebih detail. Lukas 5, 1 sampai 8 yang sebelum ayat yang 9 sampai 11 yang kita baca. Jadi waktu itu Petrus dengan teman-temannya sudah melihat bagaimana perbuatan mujizat Tuhan. Yang tadi loh semalam-malaman dia coba menjala ikan tapi gak dapat ikannya. Oke, lalu setelah Tuhan suruh coba ke sebelah sana, coba dijala. Begitu dijala ikannya banyak. Jadi Petrus sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kalau Bapak Ibu baca di Lukas 3 dan Lukas 4, bahkan Tuhan sudah sempat nginep dulu di rumah Petrus dan menyembuhkan mertuanya Petrus. Kalau di Lukas ini, coba baca di rumah. Jadi kenapa Petrus langsung mengiyakan tanpa ragu, tanpa takut? Karena Petrus sudah punya hubungan yang erat dengan Tuhan dan Petrus ingat perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan. Sehingga waktu Tuhan ngomong tujuan hidupnya, dia langsung imannya besar, tidak ada sedikit pun rasa takut dan rasa ragu. Kalau Musa sebaliknya, tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan selama 40 tahun, begitu dikasih tahu tujuan hidupnya, takut dan ragu. Sebentar lagi saya selesai. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita kembali ke gambar ini, boleh lihat slide-nya? Kalau kita kembali ke gambar ini, berarti tugas kita adalah mempunyai angka iman yang tinggi. Karena kalau kita punya angka iman yang tinggi, seberapa buruk pun rasa takut kita, seberapa besar pun rasa ragu kita, tidak akan pernah mengalahkan angka iman kita. Come on, bener gak? Mau ini nilainya 10, mau ini nilainya berapa, 12, selama iman kita nilainya besar, dia tidak akan pernah mengalahkan nilai yang positif. Sehingga hasilnya selalu akan positif. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya supaya angka iman ini tetap besar, tidak kecil. Karena kalau kecil bahaya, bisa negatif nilainya. Caranya cuma satu Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Bagaimana supaya nilai iman kita besar? Cuma satu aja jawabannya, sederhana. Yaitu ini. Kenali siapa Tuhan. Sesederhana itu dan sesulit itu. Coba ingat-ingat akan kasih dan kuasanya. Karena ini kunci dari Petrus.
Karena dia sudah lihat kuasa Tuhan, dia sudah lihat kasih Tuhan. Sehingga begitu Tuhan ngomong, ayo ikut aku. Enggak ragu, imannya tinggi. Jadi Bapak Ibu, PR kita pertama adalah di tengah situasi yang seperti ini. Yang sekarang sedang menarik kita dengan rasa takut. Ini kan kita sedang ditarik nih. Betul? Atau enggak? Kita sedang ditarik ini. Jadi gimana caranya supaya kita tidak semakin tertarik sehingga muncul rasa takut? Kita mesti punya iman kepada Tuhan yang fix nilainya dan besar nilainya. Kalau kita punya iman kepada sesuatu, benda, orang, itu nilainya nggak fix, bisa turun. Ya kan? Negara yang paling kuat negara paling kuat di dunia aja Amerika sekarang sudah mengandalkan Tuhan karena dia tahu iman itu harus nempelnya ke Tuhan, bukan ke manusia, bukan ke harta, bukan ke jabatan, ke Tuhan. Jadi kunci menghadapi situasi sekarang ini, Bapak Ibu harus spend waktu kenali Tuhan kita. Ingat baik-baik kejadian-kejadian masa lalu kita. Kita kan udah juga pernah ngalamin kejadian yang rumit kan, kejadian yang sulit di masa lalu toh. Betul? Toh kita survive, kita hidup, kita masih nafas, kita masih bisa kerja. Kenapa yang ini kita takut? Kenapa kita takut? Kuncinya, kalau kita kenal kuasa dan kasihnya, iman kita besar. Saya akan tutup dengan ini. Kalau ditanya sekarang, memangnya gunanya iman itu apa Pak? Fungsinya iman itu apa? Oke, saya tutup dengan ini. 5 menit terakhir, Bapak Ibu mesti fokus ke depan nih. Oke. Sebelumnya saya mau bilang begini. Mata uang surga adalah iman. Bukan rupiah. Dan bukan dolar. Mata uang di surga itu namanya iman. Oke, dan iman powerfulnya seperti ini. Saya akan ambil, boleh lihat slide-nya. Terakhir sebelum kita tutup. Lukas 8, 43 sampai 48. Ini kisah seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang familiar. Tapi mari kita baca sebagai penutup. Ini berkuasanya iman. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu. Ayat yang ke-43. Yuk, fokus ke depan, don't miss, 5 menit aja. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Jadi kerasa tuh ada kuasa yang keluar. Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Kalau bahasa sehariannya, ya mau gimana guru, ini kan banyak orang, siapa yang tahu siapa yang menjamah engkau. Kan gitu bahasa sehari-harinya. Lalu ayat yang ke-46, nah. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku. Dia tahu loh. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Kenapa dia tahu ada yang menjamah dia? Karena ada kuasa keluar dari dirinya. Oke, ayat yang 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan, dia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada banyak orang apa sebabnya dia menjamah dia. Dan bahwa dia seketika itu juga menjadi sembuh, ayat yang 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Sebagai PR buat Anda di sini sekarang. Oke. Coba lihat kembali ayat 46 dan 48. Saya kasih waktu Bapak Ibu merenungkan. Bapak Ibu dapat pewahyuan apa? Coba lihat baik-baik, coba renungkan. Anda dapat rema apa dari ayat ini? Sebelum kita tutup. Saya bacakan pelan-pelan ayat 46. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Coba renungkan kedua ayat ini, coba gabungkan, Anda dapat pewahyuan apa? Saya kasih waktu. Jangan lama-lama tapi, saya waktu. Dapat sesuatu? Belum? Ini yang saya dapatkan. Saya mau bagikan Bapak Ibu. Saya coba menggabungkan kedua ayat ini, 46 dan 48. Sehingga kata-katanya saya sedikit ubah. Karena penggabungan dari dua ayat. Bukan menghilangkan, tapi digabungkan dua ayat. Ini yang saya dapatkan, lihat baik-baik. Penggabungan 46, 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu, itu ayat 48, telah mengeluarkan kuasa dari diriku. Pergilah dengan selamat.
Jadi yang bisa mengeluarkan kuasa dari Tuhan namanya iman. Anda sedang butuh kuasa apa dari Tuhan sekarang? Kuasa kesembuhan? Kuasa kebutuhan sehari-hari? Kuasa keberhasilan? Kuasa kebahagiaan? Apa yang Anda butuhkan? Kuasa apa yang Anda butuhkan dari Tuhan? Cuma satu caranya, iman. Karena firman Tuhan bilang begini, imanmu telah mengeluarkan kuasa dari diriku. Pergilah dengan selamat. Dan ini sudah terbukti Tuhan lakukan. Baik kepada Musa. Ya toh? Akhirnya Tuhan yang berperang buat Musa. 10 tulah itu datangnya dari Tuhan semua. Bukan dari Musa. Tuhan sudah lakukan juga buat Petrus. Karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Sehingga akhirnya jemaat Tuhan bisa menyebar sedemikian sampai hari ini. Itu juga kuasa Tuhan yang menolong Petrus. Karena iman mengalirkan kuasa dari surga buat kita. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Coba renungkan. Boleh kita lihat nih. Hanya iman yang membuat kuasa Tuhan turun dan menolong kita. Gak ada yang lain, gak ada apapun. Hanya iman yang mengeluarkan kuasa Tuhan turun dan menolong kita. Bukan yang lain. Saya harap bisa memberkati Bapak Ibu pada siang hari ini. Membuat iman Anda bangkit karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya harap pulang dari sini, nilai rasa takut, nilai rasa ragu dikalahkan oleh iman kita kepada Tuhan. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu. Tutup mata semuanya, tidak ada yang bicara satu dengan yang lain. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Memohon pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Menyerahkan semua rasa takut, rasa ragu digantikan dengan iman kepada Tuhan pada siang hari ini. Bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Yang menguatkan iman Bapak Ibu di tengah situasi yang seperti ini. Saya persilakan Bapak Ibu semuanya tutup mata, berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Kasih. Mengambil komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu situasinya seperti ini Tuhan. Dan kami nggak tahu bagaimana nanti di hari-hari yang akan datang. Tapi firman-Mu pada siang hari ini menguatkan iman kami. Sehingga kami percaya iman kami hanya untuk Engkau. Sambil Bapak Ibu berdoa, masih tetap tutup mata. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Daud di Mazmur 91. Bapak Ibu bisa dengarkan baik-baik. Sambil semuanya berdoa, tutup mata, tidak ada yang lihat kanan dan kiri. Mengambil waktu secara pribadi kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan kepada Bapak Ibu. Mazmur 91. Judul pasalnya adalah dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. 1000 rebah di sisiku. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kau tetaplah